Baiklah Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum sesuai dengan kontrak kita kemarin, saya kembali lagi untuk memberikan edukasi sedikit tentang penyakit yang Bapak derita. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Ya, sedia. Kira-kira waktunya 15 menit atau 10 menit. Apakah gimana Pak? Ya. Baiklah Pak. Itu tujuannya agar Bapak lebih mengetahui dan lebih bisa untuk menangani penyakit yang Bapak derita. Sebelumnya apakah Bapak pernah mendengarkan atau pernah mengetahui tentang penyakit yang Bapak derita Pak? Belum. Oh belum ya Pak ya. Baiklah Pak, gimana di sini penyakit yang Bapak derita tersebut ialah penyakit yang namanya yaitu penyakit MAH ya Pak biasanya, atau disebut dengan gastritis. Di mana penyakit MAH atau gastritis ini merupakan penyakit saluran pencernaan yang mengenai lambung, disebabkan karena meningkatnya cairan lambung. Nah, di sini penyebab penyakit MAH itu ada dari kuman, bakteri, ada dari obat-obatan, minum alkohol, kebiasaan hidup sehari-hari yang tidak sehat, seperti makan yang tidak teratur, gitu ya Pak ya, atau memakan makanan yang tidak sehat. Nah, tanda dan gejala dari penyakit gastritis atau MAH ini ialah ada tanda-tandanya itu dengan adanya mual. Sebagian penderita biasanya mengalami muntah, ada juga yang pastinya itu merasakan nyeri di ulu hati, sakit kepala ya Pak ya. Nah, cara mengatasi penyakit MAH itu ada beberapa cara Pak. Di antaranya itu antara makan dan minum yang dianjurkan, dimana makannya yaitu harus makanan yang lunak, lalu memperbanyak meminum air putih, minum susu, gitu ya Pak ya. Kalau minum kopi nggak bisa. Di sini kopi merupakan salah satu penyebab dari penyakit MAH, itu mengandung kafein gitu ya Pak ya. Selanjutnya yaitu memperbanyak makan sayur dan buah gitu ya Pak. Lalu makan yang teratur 3 kali sehari dengan pola yang sedikit tapi sering Pak. Kalau orang penyakit MAH ini ya Pak ya, sebaiknya diselingi dengan makanan yang seperti makanan cemilan, itu seperti roti atau biskuit gitu ya Pak ya. Nah, dan lagi jangan stres. Nah, jadi jangan sampai kita terlalu menghadapi masalah itu dengan stres yang sangat berlarut gitu ya Pak ya. Nah, di sini juga ada makanan yang harus dibatasinya Pak. Jadi makanan yang dianjurkan dan makanan yang harus dibatasi. Sebelum kita masuk ke makanan yang harus dibatasi, itu penyakit gastritis atau MAH ini bisa berakibat fatal, yaitu dengan terjadinya tukak lambung ya Pak ya. Itu sudah kronis gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya yaitu makanan yang harus dibatasi. Makanan yang harus dibatasi dari penyakit gastritis ini merupakan yaitu makanan yang pedas dan berlemak. Jadi kalau Bapak suka makanan yang pedas, makanan yang berlemak-lemak, itu bisa dikurangi gitu ya Pak ya. Itu makanan yang bersifat asam dan kecut, seperti makanan asam-asaman, seperti buah-buahan yang terlalu asam gitu ya Pak ya. Selanjutnya itu makanan yang susah untuk dicerna. Makanan yang susah untuk dicerna itu ya seperti ini Pak, seperti mie instan gitu ya Pak ya, mie instan. Apa lagi tuh Pak, kayak pokoknya yang berbaur dengan fast food gitu ya Pak ya, yang berbaur dengan siap saji juga bisa gitu ya Pak ya. Nah, di sini letaknya Pak, makanan yang harus dibatasi itu salah satunya itu batasi minuman yang mengandung kafein. Nah, seperti yang Bapak suka gitu ya Pak ya, itu mengandung kafein, dimana kopi itu mengandung kafein dan yang bersoda. Jadi minuman yang
kafein dan bersoda itu kalau bisa dijauhi gitu ya Pak ya. Nah, jadi sampai di sini apakah ada itu pertanyaan dari yang telah saya sampaikan Pak? Tidak. Tidak ada ya Pak ya. Jadi Bapak mengerti ya Pak ya sekarang cara mengatasi dan pengertian dari penyakit yang Bapak derita ya Pak ya. Nah kalau begitu apakah Bapak bisa mengulangi kembali apa itu penyakit MAH itu Pak? Penyakit mah saluran yang mengenai lambung karena disebabkan karena meningkatkan cairan lambung. Iya benar sekali ya Pak ya. Nah kalau bisa Bapak bisa mengulangi apa makanan yang harus dibatasi untuk penyakit MAH ini Pak? Makanan yang harus dibatasi ya kayak yang tadi minum kopi, Ya. kayak mie instan, makanan yang siap saji gitu kan. Oh iya, wah bagus sekali ya Pak ya. Bapak berarti sudah memahami dan sudah mengerti cara mengatasi penyakit yang Bapak alami sekarang. Mudah-mudahan Iya. Bapak cepat sembuh ya Pak ya. Ya, Baiklah Pak, sebelum saya mengakhirinya, jadi jika Bapak mengalami nyeri, itu Bapak bisa melakukan teknik nafas dalam namanya ya Pak ya. Jadi jika Bapak mengalami nyeri, sulit untuk tidur, nah Bapak bisa melakukan teknik nafas dalam. Caranya begini Pak, saya contohkan dulu ya Pak ya. Jadi gimana caranya itu, tarik nafas, tahan, tarik nafas, tarik nafas dari hidung sebanyak-banyaknya, lalu tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan melewati mulut dengan lambat-lambat. Jangan membuka mulut terlalu lebar, tapi buka saja mulut terlalu kecil. Saya contohkan ya Pak ya. Nah begitu Pak. Apakah Bapak bisa mengulanginya Pak? bisa. Nah, ya, kalau begitu coba Pak. Nah, itu dilakukan sebanyak 3 kali ya Pak ya. 3 kali melakukannya ya Pak ya. Baiklah Pak, sampai di sini apakah ada pertanyaan Pak? Tidak, cukup Tidak paham. ada ya Pak ya, cukup paham alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Semoga Bapak cepat sembuh. Baiklah Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan? Udah mau tiada. Udah mau tiada.